warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita kesehatan, kesempatan, kemauan serta izin dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat hadir pada malam hari yang ketiga ini, yaitu dalam rangkaian ibunda kita, orang tua kita, tangga kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Serta salawat dan salam atas keribaan kita, junjungan kita yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita hormati Bapak Azhar sebagai suami yang ditinggalkan. Azhar sabar-sabar menghadapi musibah ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innallaha ma'as sabirin." Orang yang sabar itu beserta Allah Subhanahu wa taala. Sabar ini juga termasuk adalah menerima apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabar ini ada 3 macam. Ada sabar melaksanakan ibadah. Ada sabar tidak melaksanakan yang salah. Yang ketiga, sabar menerima musibah. Yang kami hormati seluruh yang hadir. Ada dari Tanjung Ledong, ada dari Simandulang, ada dari tempat-tempat lain yang saya hormati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita datang dari Allah dan pasti kembali kepada Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mati. Ajaluhum la yastakhirun. Sedetik pun tidak bisa diperlambat, sedetik pun tidak bisa dipercepat. Kalau sudah ajal datang menjemput, dokter dan dukun tidak bisa mengatasi. 99 penyakit diciptakan oleh Allah, 99 obatnya kecuali sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, almarhumah orang tua kita ini telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada detik, jam, hari itu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin besok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan, masing-masing kita akan bergiliran dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu saya dan kita yang hadir ini sebelum dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, mari betul-betul, mari benar-benar kita siapkan kapan saja kita siap dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang perlu disiapkan? Itu urusan dengan Allah dan urusan dengan sesama manusia.
Duribat alaihimuz zillatu aina ma sukifu illa bihamdullah wa nas. Ditimpakan atas mereka kehinaan, kecelakaan dimanapun mereka berada, kecuali orang-orang yang memperbaiki hubungannya dengan Allah dan memperbaiki hubungannya dengan sesama manusia. Oleh sebab itu sebelum kita dipanggil oleh Allah, siapkan benar-benar hubungan kita dengan Allah, laksanakan perintahnya dan jauhi larangan Allah. Apalagi barusan ini kita telah melaksanakan puasa Ramadan. Oleh sebab itu dengan melalui puasa Ramadan ini mengantarkan diri kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu takwa itu? Setelah kita puasa, kita tetap hati-hati berbicara, hati-hati berkata, waspada. Huruf takwa itu ada 4, takop, waw dan ya. Orang yang telah melaksanakan ibadah puasa ini mengantarkan diri dia, yaitu semakin tawaduk, semakin merendahkan diri kepada Allah dan merendahkan diri kepada manusia. Artinya setelah puasa ini kita tidak lagi sombong. Wala tamsi fil ardi marahan, janganlah kamu sombong berjalan di muka bumi ini. Ada orang sombong karena kaya, ada orang sombong karena punya jabatan, ada orang sombong karena ganteng, karena cantik, ada orang sombong karena berilmu. Siapa ini orang yang berilmu sombong? Yaitu orang yang tidak mau menerima pendapat orang lain. Perbedaan ini adalah ustadz yang sombong. Oleh sebab itu, melalui puasa Ramadan ini menghilangkan dari diri kita sifat sombong. Yang kedua yaitu huruf qaf. Orang yang telah puasa ini mengantarkan diri dia semakin qanaah, menerima apa adanya yang telah diberikan oleh Allah sambil berusaha dan berdoa. Yang ketiga huruf wa, yaitu telah puasa kita mengantarkan diri kita semakin wara. Yang tak jelas-jelas saja dia tidak mau, apalagi yang haram. Tadi sudah bertanya siapa namanya saya tempat makan tadi, si Holik. Alhamdulillah aku telah dijamunya makan dengan ikan nila panggang dan sebagainya. Dan dia bertanya, bagaimana Tuan, aku hari Senin akan menjumpai bupati. Kenapa? Saya bilang ini tidak masuk bangunan SMP. Ya, saya ingin menjadi pemborong. Saya bilang jangan, karena pemborong ini semakin dikurangi dana untuk pembangunan, semakin banyak untungnya. Artinya semakin tinggilah korupsi, semakin cepat mengantarkan awak ke neraka. Oleh sebab itu, ini melalui puasa ini saya bilang, Ananda cukup kebun saja diperbaiki, dibabat, kalau bisa jangan banyak mengupah, supaya ada kesempatan kita untuk membabat, menyehatkan badan, gerak badan. Karena saya baca 4 penyebab supaya kita sehat. Pertama, banyak makan, ini penyebab penyakit. Yang kedua, banyak tidur. Yang ketiga, malas. Malas membabat, malas mendodos, malas mandi, malas gosok gigi. Ini penyebab adalah penyakitan. Yang keempat, penyebab penyakit asik mencari-cari salah orang. Ini lebih parah. Asik mengurus salah orang, salah dia lebih banyak, sehingga apa kata pepatah orang Teluk Pulih, tungir di seberang lautan nampaknya, gajah di telupuk matanya tak nampaknya. Salah orang sedikit, asik dibahas-bahasnya, itulah yang merusak negara kita saat ini. Ini merusak.
Hati-hati kita elakkan, paling tidak dari Teluk Pulai ini kita jauhkan dia asyik, yaitu asyik-asyik mencari salah orang. Orang mencari kepelorong menjadi kepelorong, cari-cari salahnya supaya dia tercampak dari kepelorong, masuk dia. Orang menjadi kepala desa, cari-cari salahnya supaya dia tersingkir jadi dia kepala desa. Begitu juga DPR, termasuk juga suami istri mencari-cari salah istrinya, rupanya dia mau kawin lagi. Nah, jadi kalau mau kawin kita jangan disalah-salahkan orang. Memang dasar kita gatal, dia kawin. Jangan kita cari salah orang supaya kawan bergeser dia untuk mencari keuntungan. Pak Jahar. Ini Pak Jahar ini laki-laki kalau meninggal istrinya bertambah copot diganti makin bagus. Itu menurut agama. Kalau perempuan meninggal suaminya bertambah lama kawin semakin bagus. Ada tetangga ceritanya ini meninggal istri orang. Tetangga bapak itu yang hebat menangis. Istri orang yang meninggal dia yang menangis. Kenapa begitu hebat menangis bapak? Ya, bantu sudah meninggal istrinya, tapi istriku tak meninggal. Itu rupanya ditangiskan. Ini mari kita perbaiki hubungan kita, tapi tak kalah pentingnya memperbaiki hubungan dengan sesama manusia. Jangan sampai ada kita berkelahi suami istri gara-gara makan, gara-gara ini. Jauhkan dari daerah Teluk Pulai kita ini, dari Kelapa Sebatang, Teluk Pulai luar, tengah, dalam. Jangan sampai ada yang cekcok berkelahi dulunya. Lebih sering berkelahi dulu dari sekarang. Dulu gara-gara main bola pun berkelahi. Ledong sama Teluk Pulai. Tak bisa lagi Teluk Pulai ke Ledong karena berkelahi kalah main bola. Kenapa? Fisik tidak ada iman. Ini perlu diperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Bagaimana? Semua salah orang hendaklah, kata Rasulullah, dua yang perlu diingat, dua yang perlu dilupakan. Semua salah orang hendaklah dilupakan sekecil apapun. Semua salah kita hendaklah diingat supaya kita ingin minta maaf. Semua kebaikan orang hendaklah diingat supaya kita ingin membalas. Kalau kita turuti semua ajaran-ajaran agama ini, kita ya, bahkan dikatakan agama, kalau kita cekcok di Teluk Pulai ini berkelahi bertengkar hari Rabu, anda datang duit hari Kamis tak jadi. Itu konsep agama. Ini mari kita betul-betul perbaiki hubungan kita dengan Allah dan perbaiki hubungan dengan manusia. Ini protokol ini pun digunting saga masalahnya. Gara-gara protokol, asal ada orang meninggal, dia saja protokol, begitu, bercakap orang. Kalau kawan di kota pegang mic domam dia. Jadinya masalah juga protokol ini. Jadi Teluk Pulai jangan sampai kondak dia protokol dia saya pun tak usah pula diurus itu. Yang kondak dia yang kepala yang lain. Pokoknya dia yang ada protokol. Bilangnya kawan itu domam, kalau tidak protokol kan itu mencari-cari salah orang. Jadi ini tanya sahabat kepada Rasulullah, kalau tadi sampaikan sahabat itu kawan dia pun dor yang dibilangnya pendek tapi yang panjangan yang kurasa. Pendek, apa dibilang pendek? Usah panjang, tak usah dibilang. Asyik pendek kata ini panjangan kurasa. Sama dengan doa tadi, tak boleh siap ini kupikir. Atau jam lebih kan? Tapi ialah karena nampaknya ini orang ini aman-aman saja. Kalau di gunting saga tak bisa begitu. Adalah yang batuk. Artinya kalau batuk tahu si Hawa itu diberhentikan lah. Kalau sudah batuk, harus sampai 3 kali batuk Pak, jangan lagi lanjutkan. Doa pun begitunya. Tapi kalau sini alhamdulillah, kita biasa kita ajasin jam berapapun siap, tetap tenang, aman, tak ada yang pulang. Itulah patennya Teluk Pulai. Karena Teluk Pulai itu pula kayunya kan kuat, tapi dia timbul. Itulah Teluk Pulai. Maksudnya itu kayunya itu bisa dipakai, diangkat dia gampang, tapi kuat dipakai untuk keperluan rumah tangga. Bertanya sahabat kepada Rasulullah, ya Rasulullah,
Apalah tanda kami cinta kepada orang tua kami. Kalau masih hidup bisa kami kasihkan kopi, bisa kasihkan teh manis, bisa kasihkan kue raya dan sebagainya. Tapi kalau sudah meninggal dunia, apalah tandanya kami berbakti kepada orang tua kami. Rasulullah menjawab, ini untuk anak-anaknya. Kalau saya dengar ada anak-anak perempuan sana, kadang-kadang di situ. Bisa minta kamu dengar kalau kamu berkumpul. Bisa. Kalau aku saya berkumpul kamu tidak, polan pun kubilangkan ini kamu dengarnya itu. Karena ini adik-adiknya aku berani begitu karena menurut tutur kami abang adik dengan karena bapak ini adalah bapak kami. Dekorasi ini sejalan lagi Pak. Ya, jangan lagi berbeda jalan ini akan datang. Kalau bisa antara orang tua dengan anak, jangan lagi berpisah gitu ya. Kalau berpisah nanti potong karena itu tak rondah rezeki awak, iya kan? Ini kata Rasulullah, apa itu kata Rasulullah? Yang pertama doakan terus menerus. Doakan terus menerus orang tua kita ibu, sebagaimana disampaikan Ustaz dari doanya. Bahasa apa saja pun jari itu. Kalau bisa bahasa Inggris pula. Ustaz itu pula bahasa Arab, ya kan? Ada yang bahasa Turk pule. Ada yang ya Tuhanku, ampunilah dosaku. Dosa mak itu, kalau mak itu kuburan, jauhkan dari siksa. Nanti masukkan ke surga. Ketawa. Pokoknya itu. Doakan terus menerus. Yang kedua kata Rasulullah, teruskan kebaikan. Almarhumah. Orang tua kita apa kebaikannya teruskan. Yang ketiga kata Rasulullah yaitu hubungkan silaturahmi kepada keluarga orang tua kita. Siapa sanak bapaknya sanak ibu ini hubungkan. Yang terakhir kata Rasulullah semakin kompak. Apalagi orang tua kita ini tak ada kawannya yang itu musyawarah, semakin hubungkanlah silaturahmi, semakin kompaklah kamu. Jadi kalau 4 ini diamalkan, insya Allah orang tua kita aman di kuburan. Kalau yang disampaikan Ustaz tadi mengantarkan dia menjadi anak yang soleh. Sebenarnya kalau masih hidup kita, tak usah kalau pikirkan anak yang soleh. Macam doa saya, tak usah kalau hitung-hitung Al-Fatihah, doa usah kalau hitung banti saya mendoa. Atau pada dihitung-hitung kali, ada subhanallah 33 kali. Kau usah pada dihitung lebih paten lagi, sama dengan berzikir. Allah, jangan pala 100 tak pada begitu. Allah, saking seringnya berzikir, tak ada lagi putus ingat, itulah baru tamat namanya. Kalau begitu hitungnya pula ada paten itu. Allah 33. Ponti, jangan terus. Tak pakai tasbih lagi, lebih paten juga orang berjalan pakai tasbih, paten itu nampak dia berzikir, tapi lebih paten lagi tak pala pakai tasbih, nampak dia tak pala balobe, tapi zikirnya jalan kepada Allah. Sampai kan ada ayatnya itu, bukan yang rupa bentuknya yang kulihat kata Allah, tapi yang lihat adalah pendekatan dirinya kepada Allah. Jadi para jamaah, macam mana caranya? Tetap kita ingat kepada Allah. Ingat Allah waktu berdiri, ingat Allah waktu berbaring, ingat Allah di mana saja. Kata Imam Ghazali, kalau kita lupa mengingat Allah sedetik saja, haram hukum. Itu pasal Allah. Untuk mantap itu kalau menurutku ya, kalau menurutku balik sudah wajib suluk. Kalau menurutku, tapi jangan beranggapan pula. Maksud Tuhan ini tak bersuluk masuk neraka, bukan itu, jangan salah paham. Tapi kalau tak ikut suluk menerima tarikat, tak tahu di mana letaknya makam Hati Sanubari. Aku tanya, mana letak? Udah itu zaman dulu bersuluk sama sekarang berbeda. Kenapa? Orang dulu banyak bersuluk gila, bocor halus. Sekarang mana lagi ada orang bersuluk gila? Kenapa begitu? Karena dia tidak paham. Orang mengingat Allah pakai akal pikiran itu salah. Bukan akal mengingat Allah. Kata Nabi, ingatlah Allah dengan hati. Hati itu. Allah hati. Walaupun kita membabat bisa mencangkul, tetap hati. Tapi kalau pikiran kepada Allah bahaya.
Jadi macam mana menjajamkannya itu? Kalau kita sudah sering mengingat Allah, kapanpun kita di kamar mandi membabat dipanggil Allah, tetap hati kita kepada Allah. Siapa yang mengingat Allah pasti masuk surga. Akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, waktu berpisah antara ruh dengan jasad pasti masuk surga. Salat itu tidak Pak, itu tak dibahas. Yang dibahas siapa akhir hayat mengucap kalimat la ilaha illallah, tak salat itu tidak ada dibahas begitu. Ada dibahas. Ada dibahas Ustaz. Yang salat dulu baru bisa. Tapi kalau tak salat itu tak mungkin mengucap dua masalah. Kalau tak sering disebut la ilaha illallah, adanya yang hayah anak mati. Kenapa kita ya kau itu bilang bangun tidur dia Tuhan, dia itu datangnya burung balam itu, mati tuh. Ada lagi ayah ya hendak mati asik begini. Datang anaknya ke uang orang Selatan. Datang ke uang dikasih tasbih. Begitu ke yang tanda apa nih bang? Dipintilnya telinga istrinya baru dia meninggal. Nampak aku, bah, nampak aku jelas orang tak bilangkan nanti mencaci. Tahu lah begini. Jadi para jemaah sekalian, kalau anda tidur jangan yang aneh-aneh. Apa yang selalu kerjakan waktu hidup itu nanti datang nak mati. Hati-hati. Janganlah biasa yang tak baik. Yang bercakap-cakap menyalah. Itu bercakap menyalah nanti dia nak mati. Ini kadang-kadang lari-lari cakapnya, bisa lari lah nanti waktu itu. Makanya kita coba, anda minum kopi bismillah, anda minum teh manis bismillah, anda makan bismillah, anda pakai baju bismillah, anda pakai kacamata bismillah, anda merokok bismillah. Dibiasakan termasuk zikir itu. Membaca Al-Quran itu termasuk zikir. Subhanallah, alhamdulillah. Jadi saya ulang kembali, kita siapkan dulu diri kita, baru kita siapkan anak kita, antarkan menjadi anak yang soleh. Bagaimana anak yang soleh itu? Laksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, mau mendoakan orang tua. Anak soleh itu. Kalau tak sekolahkan ke agama, tahu dia mana perintah. Anak tahu. Apalagi sekarang COVID, sekolah pun tidak orang. Kapan nak menghafal doa? Anak SMP, SD, SMA tak sekolah. Mulai bulan 3, sudah setahun Pak lebih ini COVID. Tidak belajar SMP, SMA, SD tak belajar. Dari jauh. Kalau itu boleh nih payahnya dari jauh belajar. HP-nya pun tak ada. Android, HP macam mendiang ayahnya mana bisa pakai itu. Ada nampak gambar mana bisa malaku. Pulsa. Katanya lah. Ini. Itu pun kutanya ada 2 orang tamat dari sekolah aku tamat sanawiyah. Orang rantau selama Tuhan ambil duit jajah. Katanya mengapa? Anda menyambung anakku ke mana Damuri. Anak kau masuk sekolah ke Mandamuri. Sedangkan orang tak sekolah sudah 1 tahun aku bilang. Tamat sanawiyah mulai sekolahku saja. Alhamdulillah, insya Allah Pak jemaah suluk sekalian, dari bulan 3 sampai saat ini pesantrenku tidak pernah libur. Ini bukan aku menantang, bukan aku tak percaya COVID, tapi memang aku belajar. Sekarang karena puasanya libur itu, mudah-mudahan alhamdulillah tak ada nanti COVID. Tak ada yang melarang, baik dinas maupun polisi, TNI, Angkatan Udara, Laut, tak ada yang melarang aku. Kalau ada melarang, bukan aku melawan. Kalau dilarang disuruh berhentikan, tapi tak ada melarang. Salah dia bilang Pak Bupati tak ada melarang. Jadi macam mana kau nak berhenti? Kalau orang tadi juga yang tak larang berhenti juga dia. Yang anehnya lagi, guru-guru datang semua, muridnya tak datang. Apa pula? Apa guru-guru tak mau COVID? Orang tu kombur-kombur, pulang kita pulang, siapa kombur pulang orang. Anak murid dulu seorang itu pun tidak Pak. Itu pun banyak anak masuk ke SMP lagi. Jangan lagi ke SMP, ke Islamiyah Gunting Saga. Lagi Pak, pindahkan ke SMP itu Pak. Bukan maksudnya kompanya ini. Kamu tahu ceritanya ada meninggal anaknya 3 anaknya.
satu orang kaya anaknya, satu orang kuat petinju, satu lagi ini tamatan pesantren. Meninggal pula ayahnya. Sampai meninggal pula mandikan dikabani masuk ke kubur, sampai di kubur disiksa mungkar nakir. Lewat anak yang pertama orang kaya. Apa yang maksud mungkar nakir? Anak Fortunet, Parijero, Avanza, tapi berhentikan siksa ya. Tak didengarkan mungkar nakir bertambah koras lantaan. Lewat tinggalkan kita pula orang kaya pula sibuk tak sampai dari umur sayangnya kan. Lewat yang jago juara dunia. Siapa yang bisa ayahku? Mungkin angker. Sini kamu keluar, kamu sini kita main katanya. Mana dengarkan orang itu dia malaikat lainnya pula apa ini bukan bahasanya itu. Dengar pumpang apa gereja. Jangan buat baru lewat anak pesantren Islam Nabi Saga. Didengarnya pula. Dia lantak mungkar nangkir lah kan. Dia berdoa, ya Allah Tuhan ku ampunlah dosa saya, ku lapangkan dalam kubur, jauhkan dari siksa aman, tak siksa lagi. Itu ceritanya. Jadi mana yang kamu siapkan? Betul. Banyaknya anak-anak membunuh ayah. Tengok berita, suami membunuh istri, istri membunuh suami. Kenapa? Masuk penjara, usah banyak penjara sekarang. Karena salah terima ajaran, salah amalkan, bisa salah amalkan. Orang tidak amalkan lagi ati Allah wa ati Rasul wa ulil am. Tak diamalkan lagi. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada pemimpin. Taat pelaksana perintah Allah, taat kepada Rasul, taat kepada pemimpin. Pemimpin bagaimana Tuhan? Kalau yang salah-salahnya dia, Anda taat. Ya, tak dibahas. Bagaimanapun pemimpinan itu, kita harus taat. Jokowi taat kepada Jokowi. Taat kepada Bupati. Kalau masalah korupsi, dia urusan dia ini masih penjara. Ya, kita aman-aman saja, bukan kita. Kenapa harus taat? Karena dia kita angkat, kita yang salah. Kenapa kita pilih Jokowi dulu? Jadi bagaimana caranya? Kalau menurut aku, entah berapa orang datang ke kantor Jokowi. Pak Jokowi, ini kalau bisa diperbaiki. Ini jangan dicaci-caci, ini melalui ceramah Jokowi, bancilah, inilah, kan mencaci namanya. Mencaci itu. Mana dia ayatnya? Itu ayat-ayat itu Ustaz kan? Ati Allah wa Rasulullah aman. Jadi kita di sini kalau kepala orang salah, jangan demo. Kepala desa salah, jangan demo. Kuat salah, jangan demo. Camat jangan demo. Bagaimana caranya? Kumpul entah berapa orang. Pak Camat, ini Siano tak dapatan. Ini pembagian tidak puasa, 2 hari lagi tidak puasa di Ledong. Ada 2 orang menelponku, Pak Tuhan apa? Aku biasanya dapat surat untuk dapat bantuan. Aku adalah ini Bilal Mayat. Tak ada surat, tak ada panggilan. Setiap tahun aku dapat. Pergi berangkat ke Ledong, laporkan ke Sekcam. Pulang laporkan. Assalamualaikum Tuhan, Waalaikumsalam. Ini saya tidak dapatan. Kalau begitu udah dapat. Yang bijak teluk pulelah tahun ini menurut aku. Aku pas bertamu-tamu ke Abah Murni, datanglah pengurus duit, Soden sama si Bang Murni dapatlah duit. 300 orang ada suratnya. Menurut pikiranku, kenapa diantar-antar duit ini? Mungkin kalau dibagi kepada desa, bakal lain. Banyak kedapatan, jadi diantar duitnya supaya aman. Inilah yang bijak namanya. Jadi kalau menurutku, kalau kamu tak dapatan dana miskin, jangan mengamuk, bersyukur, berarti kamu dianggap bukan miskin. Mengapa yang pula anda miskin apa? Kak uang, kak emas dulu, kemudian gawa akakku. Tak menangisnya tak dapatan aku deh, usah dapat. Aku bilang, itu adalah orang miskin. Apalagi dia yang tidak dapat, dikutuk Allah Ta'ala. Udah kaya dah. Bersyukur itu doa itu Pak. Jangan sini minta-minta, jangan berkelahi itu pulangnya bagai kelahi. Gara-gara pembagian uang ini. Tak usah berkelahi gara-gara ini. Dicari. Macam bapak ni kita jarang ni dia bekerja. Tapi macam berduit saja nampak. Asal jumpa aku kacamata tetap mahal. Jam tangan ada. Itu maunya.
Itu. Jadi terakhir disampaikan Pak, ada 4 macam penyebab jangan susah. Karena dunia ini kita serba susah. Punya suami susah, tak punya suami susah. Punya istri susah, tak beristri susah. Beranak susah, tak beranak susah. Kaya susah, miskin susah. Sehat susah, sakit pun susah. 4 macam penyebab jangan susah. 1, rajin beruduk. Ini yang sentuh. Yang kedua, rajin sholat. Yang ketiga, yaitu rajin mengingat Allah. Yang keempat, bersifat onak. Jadi kalau ada bisa diamalkan yang 4 ini tak suntuk itu. Meninggal istri, innalillah. Ya kan? Datang dari Allah, kembali kepada Allah. Mudah-mudahan diganti Allah yang lebih bagus. Itu zikirnya juga. Tapi jangan diminta-minta. Ya Allah Tuhanku, meninggal istriku, itu berdosa. Kita saja pun, aduh mak sakit aku rasa mati kalau aku ya Allah, berdosa. Tak boleh minta awak supaya mati. Jangan cepat kalau aku mati, jangan. Berdosa. Hukumnya minta itu karena dia keberatan yang ditentukan oleh Allah. Yang ditentukan oleh Allah, kita jangan keberatan, susah dan senang rasakan karena kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahankan, yang penting rajin berusaha dan berdoa. Orang yang berusaha saja tanpa berdoa sombong, berdoa saja tanpa usaha bocor halus. Tuhan, berikanlah aku anak yang soleh. Udah kawinnya kau belum, itu adalah bocor halus. Terakhir tak kalah juga terakhir disampaikan ada 4 ciri khas masuk surga. Yang pertama sekali, muka selalu cerah, senyum-senyum. Yang kedua, tangan ringan pemurah. Yang ketiga, rajin silaturahmi. Yang keempat, makin tua makin bertakwa kepada Allah. Ciri khas masuk neraka pun 4, selalu marah-marah, mukanya muram. Yang kedua, polik. Yang ketiga, makin tua makin menyalah. Yang keempat, asik ondak bekalai saja dan ondak menggeser tanah orang saja. Kami sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.